pula dalam urusan yang berikutnya ini ya. Ini bukan sekedar urusan ibadah saja, bukan sekedar urusan ibadah saja. Ibadah sebagai penentu berpahala dan tidaknya, cirinya dengan niatnya, keikhlasannya tidak. Ibadah untuk menyatakan sah dan tidak sahnya, lihat kepada niatnya. Ya, ibadah untuk menentukan ini adalah mendapatkan kehukuman atau tidaknya, itu juga lihat kepada apa? Niatnya. Kemudian juga bukan sekedar urusan itu ibadah, urusan perbuatan hamba yang lainnya, ya itu pun juga bisa mendapatkan ini. Mungkin berpahala, mungkin malah berdosa, tergantung kepada apa? Tujuannya dan niatnya. Ya, makanya disebutkan pada kaidah yang lainnya, disebutkan oleh para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana diberi hukum sesuai dengan tujuan. Kalau ada suatu perkara yang itu boleh, maka diberi hukum sesuai dengan tujuannya. Ya. Ini urusan-urusan hamba yang lainnya, urusan-urusan dunianya, urusan-urusan yang mubah, yang boleh. Ketika ini menjadi sarana kepada tujuan, tujuannya misalkan itu wajib, maka sarana ini, perkara ini juga hukumnya wajib. Perkara ini juga hukumnya wajib. Ya. Kalau tujuannya itu adalah sesuatu yang mendapatkan sunnah, maka perkara-perkara ini yang mubah naik menjadi hukumnya sunnah. Atau sebaliknya, perkara-perkara ini yang tadinya mubah karena tujuannya adalah haram, menjadi apa? Haram pula ini perkara yang mubah tadinya. Karena menjadi sarana. Berikut pula ketika sarana ini menjadi kepada tujuan yang makruh, maka sarana ini juga dihukumi kepada apa? Makruh. Perkara tergantung kepada tujuan dan niatnya. Ya, insya Allah jelas ini ya. Jadi maksud pembahasan dari para ulama di sini, semua perkara tergantung pada niat, tergantung pada tujuannya. Naam, baik itu urusan perkataan, perbuatan hamba dalam urusan ibadahnya sah atau diterima mendapatkan pahalanya, tergantung dengan apa? Niat dan tujuannya. Kemudian perbuatan hamba yang lainnya, urusan-urusan keduniaan yang mubah, ini pun juga tergantung pada tujuannya. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi apa? Makruh. Ya. Misalkan kita ini membeli minyak wangi. Bagi laki-laki ini ya, untuk di masjid misalkan. Pakai minyak wangi untuk menghadiri sholat di masjid. Bagi laki-laki di sini. Ini kan sunnah, dianjurkan. Tapi kita tidak mungkin memakai minyak wangi kecuali pakai perkara yang mubah. Yang menjadi perkaranya adalah beli. Maka beli di sini, ini pun juga diberi hukum dengan apa? Sesuai dengan tujuannya. Yaitu apa? Memakai minyak wangi itu sunnah. Beli berarti jadi hukumnya sunnah. Berikut pula mungkin kendaraan. Kita ingin belajar taklim, mempelajari tafsir, mempelajari Quran, hadis, ini, itu. Itu kewajiban kita. Misalkan belajar, ini kewajiban saya. Tapi tempatnya jauh. Dan nggak cukup dengan jalan kaki, mungkin sudah kelelahan. Butuhlah kendaraan bermotor misalkan. Dan kita mampu untuk beli. Tadinya beli itu kan hukumnya bebas. Perkara beli itu hukumnya bebas. Mau mubah, nggak ada nilainya. Tapi karena ada tujuan untuk bisa taklim, untuk semangat taklim, mempelajari ilmu, beli jadi hukumnya apa? Wajib. Beli kendaraan jadi hukumnya wajib jika mampu. Ya, jadi perkara tergantung kepada apa? Niatnya. Atau sebaliknya misalkan, ya sebaliknya haram. Tujuannya menuju yang haram. Ini perkara yang tadinya mubah menjadi haram. Karena apa? Menjadi sarana. Tujuan adalah sesuatu yang haram. Ya, tujuan menjadi sarana yang haram. Karena tujuannya haram. Ya, karena tujuannya haram. Kita misalkan membeli senjata. Beli senjata itu misalkan bebas. Golok atau macam-macam yang lain. Tapi karena sudah ada tujuan keburukan, belinya jadi haram. Atau mungkin HP. Kita membeli HP.
Atau anak kita sekarang sudah pengen HP, beli HP. Perhatikan di situ. Untuk urusan HP, Android-nya dan lain-lain itu. Ketika tertuju kepada sesuatu yang haram, ternyata perkara ini, belinya HP ini, atau membelikan HP anak di sini dengan model yang cukup lumayan canggih itu, ternyata madharat tujuan di sini adalah keharaman. Terjadi keharaman-keharaman tadi, beli jadi haram. Perkara tergantung kepada tujuannya, menjadi sarana apa. Ya, nah ini harus penting di sini, apalagi zaman sekarang, masya Allah. Fitnah yang berupa HP ini melupakan banyak ketaatan dan kebaikan. Padahal HP itu hukumnya adalah mubah. Tapi kalau sebaliknya, ini perkara HP di sini, ini ternyata menjadi sarana tujuan yang mulia untuk ilmu, mendapatkan ilmu, ini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah.